Hai guys, balik lagi ke cerita-cerita random. Oke, langsung aja kita mau bacain cerita dari Quora, itu pengirimnya anonim. Oke, langsung aja. Saya ingin bercerita tentang orang terhebat di muka bumi ini, yaitu ayah saya. Saya sendiri adalah anak sulung laki-laki yang sekarang berkuliah di semester akhir. Adik saya perempuan semua, kelas 2 SMA dan 2 SMP. Ayah saya adalah seorang petinggi perusahaan multinasional di Jakarta. Di mata koleganya, ia dikenal sebagai orang yang cerdas, pekerja keras, religius, dan ramah. Bisa dibilang, beliau memiliki karakter yang benar-benar tulus memandang manusia, tidak pernah marah, bijak, dan mengutamakan membantu sesama. Beliau memulai karir dari nol. Sewaktu ayah saya masih duduk di bangku SMA, kakek dan nenek saya sudah meninggal. Jadinya, ayah banting tulang demi membangun masa depan dan mendapat pendidikan. Bisa dibilang, ayah saya sama sekali tidak menikmati masa mudanya. Perlahan-lahan, ayah saya sukses menjadi yang paling berprestasi di antara kolega dan keluarganya. Lalu ia menikahi ibu, wanita yang ia cintai sejak SMA. Sebagai seorang ayah, beliau adalah orang yang paling penyayang, perhatian, dan mendengarkan anak-anaknya. Selalu memandang masalah dari sudut pandang lain dan tidak mudah menghakimi orang. Baik banget. Afeksinya begitu hangat. Beliau ingat tanggal-tanggal penting anaknya, bahkan nomor ruangan tempat ibu saya melahirkan. Tapi, jika dilihat dari perjalanan hidup ayah saya, sesungguhnya semua orang yang dekat dengan beliau selalu mengecewakannya berulang-ulang. Dimulai dari ibu saya sendiri. Karena pekerjaan, sedari saya masih kecil, ayah selalu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain di sekeliling Indonesia, sehingga menjalin LDM dengan ibu saya. Baru 4 tahun terakhir ini, akhirnya ayah saya settle di Jakarta, semenjak diangkat menjadi pejabat di perusahaannya. Selama proses LDM, ibu saya diam-diam berselingkuh dengan sahabat karib ayah saya, sahabat yang dikenalnya sejak kuliah dan sudah dianggap sebagai saudara oleh ayah. Perselingkuhan mereka terkuak. Ayah saya justru memaafkan ibu saya, baik banget, dan meminta agar ibu bertaubat. Walaupun demikian, ibu saya tetap mengulangi kebiasaannya itu. Dan semakin kesini, yang saya lihat dari mata ayah saya ketika memandang ibu saya adalah mata yang penuh dengan rasa lelah dan kecewa. Mereka terikat dalam status, namun rasa cinta sudah tidak ada. Ibu saya merasa bersalah, namun tidak bisa menghentikan kebiasaannya. Dan ayah saya kecewa berat. Ayah saya bahkan tidak memutus tali silaturahmi dengan sahabat yang mengkhianatinya tadi, walaupun hubungan mereka menjadi tidak sehangat dulu. Entah mengapa ayah saya tidak mengajukan cerai saja. Saya awalnya sempat curiga, apakah ayah saya juga memiliki simpanan? Bukankah sudah menjadi semacam kebiasaan bagi mereka yang bekerja jauh di daerah untuk berkenalan dengan wanita-wanita cantik? Rasa penasaran saya membuat saya mengulik isi handphone ayah saya, dan ternyata kecurigaan saya salah. Justru saya mengenal